Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Teman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa lanjutkan kembali membahas dan juga mempelajari serta memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang masalah tazkiyatun nafas ataupun pensucian jiwa. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan, kita akan sekiranya membahas 4 poin utama di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah masalah fakrul qulub, ya fakir atau miskinnya hati. Ya, di mana kita akan pertegas di sini tentang penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hakikat miskinnya seseorang itu bukan dengan sedikitnya harta, namun dengan miskinnya hatinya. Begitu pula dengan poin yang kedua berkaitan dengan masalah ketakwaan hati, ya, di manakah ketakwaan itu terletak. Kemudian yang ketujuh adalah berkaitan dengan masalah bagaimanakah kita jadikan hati kita menjadi hati yang subur. Kemudian poin pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan masalah hati yang istiqomah. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang fakrul qulub ataupun miskinnya hati. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa ke slide berikutnya. Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah menceritakan apa yang beliau dapatkan dari yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Dzar radhiyallahu anhu ini menceritakan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah menurutmu kaya itu adalah dengan banyak harta? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini sebenarnya beliau ingin mengajari kepada Abu Dzar tentang masalah hakikat dari kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikannya secara langsung, namun beliau menyampaikan dengan cara bertanya. Maka beliau bertanya kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, apakah menurutmu kaya itu adalah dengan banyak harta? Maka Abu Dzar menjawab, ya benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan pertanyaan beliau, kemudian apakah menurutmu miskin itu dengan sedikitnya harta? Maka Abu Dzar pun menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya, tidaklah kekayaan itu adalah dengan kayanya hati. Ya. Innamal ghina ghinal qalbi. Tidak lain kekayaan itu adalah dengan kekayaan hati. Ya. Wa innal faqra, ya, faqrul qalbi, dan sesungguhnya kemiskinan yang sejati itu adalah ketika hati seorang hamba itu menjadi hati yang miskin. Maka dalam kisah ini Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab sesuai dengan pandangan umumnya manusia, di mana umumnya kita sebagai manusia menilai bahwasanya orang yang kaya itu adalah ketika dia memiliki banyak harta. Orang yang sukses itu adalah sukses dunia. Dan misalkan ada seseorang yang kemudian di dalam perjalanan hidupnya, ya, dia kuliahnya lancar, kemudian lulus, kemudian setelah itu mendapatkan eh, pekerjaan, atau mungkin sebagai ASN, kemudian memiliki rumah, kemudian memiliki mobil, bahkan mungkin dengan di atas 10 juta misalkan, maka kemudian banyak orang yang menilai, oh ini orangnya adalah orang sukses. Sebaliknya ketika ada saudara kita yang kemudian dinilai eh, pekerjaan saja tidak tetap, kemudian rumah saja masih ngontrak, dan juga tidak memiliki kendaraan roda 4 misalkan, maka sebagian kita menilai, oh si fulan ini miskin.
Maka ini adalah anggapan umumnya manusia kepada dalam masalah kaya ataupun miskinnya seseorang. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu ini menjawab sebagaimana pandangan umumnya manusia. Memang betul banyak manusia yang menilai bahwasanya kaya, kaya itu adalah dengan banyak harta dan miskin itu adalah dengan sedikit harta. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang hakikat kekayaan dan kemiskinan seseorang. Dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya kekayaan yang sejati itu adalah ketika hati seorang hamba itu menjadi hati yang kaya. Maka kekayaan itu ada dalam hati seseorang. Dengan seseorang ini memiliki rasa qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan juga mensyukuri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan juga hati yang penuh dengan ketakwaan, keimanan, kesabaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati yang senantiasa hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati yang senantiasa memberikan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah, rasa takut yang paling besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harap yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah seseorang yang kaya ketika dia memiliki hati yang kaya. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang miskin hakikatnya adalah ketika dia memiliki hati yang miskin. Ketika seorang hamba semakin dilimpahkan nikmat berupa rizki dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia merasa belum cukup dan belum cukup. Senantiasa ya, dengan apa yang Allah berikan dia masih kurang sehingga mencari dan terus mencari, tidak kemudian mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Justru dia gunakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat amat jauh dari iman dan takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati hamba tersebut. Maka hati yang seperti ini adalah hati yang miskin dan itu adalah hakikat kemiskinan dari seorang hamba. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai bukti yang nyata adalah uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita perhatikan uh, beliau sallallahu alaihi wasallam hidup dengan penuh kesederhanaan. Maka sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan beliau asap beberapa hari dalam artian tidak memasak. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga yang terpandang. Namun diceritakan oleh cukup banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pernah suatu ketika rumah Nabi yang dimasak. Bahkan suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha perempuan yang kemudian sang ibu meminta makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk kemudian diberikan kepada dua anak perempuannya ini. Aisyah mengatakan, wahai ibu, saya tidak punya makanan apa-apa kecuali sebutir atau beberapa butir kurma ini. Yang kemudian kurma tersebut akhirnya diberikan Aisyah kepada sang ibu tersebut yang kemudian sang anak-anaknya. Maka kita lihat betapa sederhananya kehidupan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meskipun hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesederhanaan, namun beliau adalah menjadi hamba yang paling bahagia, hamba yang mendapatkan betapa keimanan dan ketakwaan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam miliki itu mengantarkan beliau kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau telah terdidik untuk kemudian hidup dengan sederhana sejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, muda dan kemudian akhirnya beranjak dewasa, kemudian diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maka apabila kita menilai bahwasanya kebahagiaan hati kita adalah dengan ketika kita mendapatkan gaji yang besar, kemudian mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, maka ini adalah sebuah hal yang sekiranya
Nah, kita berarti masih memandang sebagaimana pandangan umumnya manusia. Adapun apabila kita ingin memandang dengan pandangan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kita berusaha untuk memperkaya hati kita dengan keimanan, ketakwaan dan qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan jumlah rizki yang menurut kita sedikit, namun ketika hati kita merasa qanaah dan juga pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka insyaallah taala dengan kesedikitan yang mungkin Allah ujikan kepada kita, kita masih bisa untuk kemudian tersenyum dan juga masih bisa kemudian untuk berbahagia dengan kondisi yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Maka sebagaimana pula teladankan oleh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana tidak sedikit para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang hidup sederhana, namun mereka adalah menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebahagiaan hati, limpahkan kemuliaan di dunia dan akhirat karena kayanya hati mereka, ya, meskipun dengan ujian berupa kesempitan yang Allah berikan kepada mereka, mereka bersabar dan juga mereka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dengan kebahagiaan yang sejati. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya innamal ghina ghinal qalbi. Sejatinya yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan hati dan sesungguhnya miskin yang sebenarnya itu adalah kemiskinan hati. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah poin yang pertama tentang hati yang miskin yang merupakan sumber dari kebinasaan seorang hamba dan sumber dari kegundahan dan juga kesedihan seorang hamba, ya, di mana ya, dia tidak pandai untuk kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga dia isi hatinya dengan berbagai macam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang demikian.